Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab. Beberapa ayat sebelumnya kita sampaikan suatu syariat yang ditujukan bagi para istri Nabi. Pada awalnya disampaikan bahwa perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan tirai ketika kaum muslimin mempunyai keperluan kepada ummahatul mukminin. Jadi dilakukan di belakang hijab atau tabir ya. Kemudian juga diingatkan bagaimana Nabi malu untuk menegur teman-temannya yang berbincang-bincang terlalu lama di satu rumah, di rumah Nabi waktu itu. Ya, dalam satu perjamuan pernikahan Nabi, yaitu pernikahan dengan Zainab binti Jahsy. Kemudian diingatkan oleh Allah supaya tidak begitu ya para kaum muslimin. Juga diingatkan bahwa ketika memakai tabir ya, kaum wanita-wanita Nabi ataupun istri Nabi tetapi dibolehkan bertemu dengan mahramnya ya, bapaknya, saudara laki-lakinya, anak saudara laki-lakinya, anak saudara perempuannya, dan wanita kaum muslimin serta budak yang mereka miliki yang perempuan. Mari kita lanjut di ayat yang ke-56 surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepadanya dan ucapkanlah salam sebaik-baiknya. Nah, ini sering dibaca ya, terutama di khutbah Jumat. Gimana nih? Terutama waktu khutbah Jumat ya, bahwa sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Nah, diperintahkan juga kita untuk berselawat, memberikan salam kepadanya. Nah, ini sebenarnya satu bentuk penghormatan Allah kepada Nabi dan menyatakan betapa ketinggiannya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ya,
Dalam satu hadis disebutkan, yang disebut ketika Allah berselawat kepada Nabi adalah memujinya di kalangan para malaikat. Jadi betapa agungnya Nabi sampai dipuji oleh Allah. Betapa kecilnya kita ketika kita memuji Nabi. Ini Allah memuji. Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Jadi tidak layak kalau Nabi disakiti atau dihina, ya. Nah, kalau para malaikat berselawat kepada Nabi adalah bentuk doa, ya, supaya Nabi diberi keagungan, diberi kemuliaan. Nah, kita juga dianjurkan untuk berselawat. Ya. Dalam satu hadis juga disebutkan bahwa satu selawat, ya, riwayat Muslim, ya, itu mendapatkan 10 kebaikan. Satu salawat mendapatkan 10 kebaikan. Nah, salawat ini juga sering dipakai oleh kaum muslimin untuk membangkitkan semangat, ya, membangkitkan semangat dalam beribadah, beragama. Makanya ada majelis salawat, ya. Sampai ada syair-syair yang menggunakan salawatan juga, ya. Ini bentuk kecintaan kepada Nabi. Kenapa? Karena memang kita tidak ada apa-apanya kalau tidak ditunjuki oleh Nabi. Kita akan menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tak berguna di dunia bahkan di akhirat. Jadi wajar kalau kita memberikan selawat kepada Nabi. Allah aja berikan selawat, ya. Dan bukan berarti Nabi itu butuh selawat dari kita, ya. Yang butuh adalah kita, karena kita dengan berselawat menghubungkan hati kita dengan Nabi, orang yang bakal kita ikuti ketika di dunia dan akhirat. Bagaimana kita bisa cinta kepada beliau ketika namanya tidak disebut-sebut? Bagaimana, ya? Tapi menyebutkan nama Nabi dengan berselawat harus diiringi dengan mengetahui siapa Nabi, dan harus diiringi dengan beramal sesuai dengan amal Nabi. Ini kadang-kadang kan begitu, ya, mencintai Nabi dengan cara berselawat tapi amalnya tidak sesuai, gitu, ya. Selawatnya banyak, gitu, ya, misalnya, tapi anaknya tidak menutup aurat, dibiarin aja, gitu. Bagaimana dia mau mendapat kecintaan dari Nabi kalau dia tidak mengikuti arahan dan perintah dari Nabi? Selawatnya banyak, mungkin ratusan kali dalam satu hari, ya. Tapi cara mengambil rezekinya dengan cara yang haram, ya, gak bisa, ya. Itu yang namanya ittiba'ur rasul, kan begitu, ya. Mengikuti apa yang Nabi lakukan, ya. Dia selawatnya banyak tapi gak pernah meluk anaknya. Bagaimana dia mau mendapat kecintaan dari manusia, sementara Nabi dicintai semua orang secara umum? Makanya disebutkan, saya punya anak 10 tapi gak pernah saya peluk. Bagaimana kalau nanti Allah cabut kasih sayang dari hatimu? Kata Nabi itu ketika dia melihat Nabi memeluk anak, ya. Nah, jadi 3, ya, salawat dari Allah, salawat dari malaikat, dan salawat dari kita kaum muslimin, ya. Ditujukan kepada betapa tingginya beliau, ya. Dan tidak layak, ini salah satu bentuk pernyataan dari Allah bahwa tidak layak Nabi itu disakiti, ya. Digunjing, disakiti, dianggap
kelakuannya itu kelakuan yang menyalahi adat, seperti yang kemarin cerita itu ya, Zainab Al-Jahsy itu ya. Nah, jadi 3 ya selawat itu yang diperintahkan kepada kita. Ayat selanjutnya ayat ke-58. Walladzina yu'dzunal mu'minina ayat ke-57. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mereka mendapatkan laknat dari Allah di dunia dan di akhirat ya. Dan dijanjikan kepada mereka azab yang menghinakan. Nah, jadi menyakiti Rasul pun menyakiti Allah ya. Menyakiti Rasul adalah menyakiti Allah. Bentuknya macam-macam ya, bisa perkataan, bisa sindiran, bisa sinisan ya, sinis gitu ya. Pak Ismail, apa kabar Pak? Ya, ada sindiran, sinisan, ada mungkin syair-syair yang diciptakan untuk menunjukkan Nabi itu jelek ya. Mungkin juga kalau zaman sekarang kartun-kartun ya yang dibuat, atau upaya-upaya untuk menyakiti Nabi ya, mengurangi kehormatan Nabi ya, itu sebenarnya adalah menyakiti Allah juga gitu. Ya. Dalam satu hadis dinyatakan salah satu yang menyakiti Allah adalah menyumpahi masa. Contohnya begini, di zaman jahiliyah pada saat itu ya, karena zaman jahiliyah ada di mana-mana dan kapan saja ya. Perilaku jahiliyah itu ada di mana saja dan kapan saja. Waktu itu pernah ada orang yang berbicara dan itu mungkin menjadi tradisi dia. Ini gara-gara bulan ini sih saya jadi gitu. Gara-gara tahun ini nih, di tahun ini saya parah banget nih, tahun ini memang betul-betul menyulitkan saya gitu. Padahal Allah yang menciptakan tahun, menciptakan masa ya. Itu sebenarnya sama menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dilihat dari ayat ini adalah ada ulama yang menyatakan bahwa ini berhubungan dengan celaan orang-orang munafik ya, termasuk mungkin orang-orang yang kafir ya, kepada Nabi ketika menikahi janda bekas anak angkatnya, yaitu Zainab Al-Jahsy ya. Dan Nabi tahu bahwa ketika menikahinya ini resikonya luar biasa, tambah tinggi lagi. Kenapa? Karena ini sudah berurat berakar ya. Penyamaan antara anak dan anak angkat sudah berurat berakar ya. Dan banyaklah cerita-cerita penyalahan terhadap Nabi. Jadi memang begitu ya, orang-orang yang bergerak menuju kebaikan, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, memakai cara-caranya Allah itu, dia akan bertabrakan dengan cara-cara atau tradisi-tradisi yang gak benar di kampungnya atau di negaranya ya. Ada tradisi-tradisi yang tidak benar ya, dan itu diluruskan oleh Islam. Dan biasanya begitu ya. Kembali lagi, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya, diancam oleh Allah mendapat laknat di dunia dan akhirat ya, dijanjikan azab yang menghinakan. Dan itu memang terbukti ya, orang-orang yang begitu ya kepada Nabi itu di dunia saja sudah diberikan azab.
ayat selanjutnya ayat 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan orang mukminat tanpa ya apa yang mereka lakukan ya, maka mereka sudah mengandung atau memikul ya kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, ini juga sama kepada kaum mukminin dan mukminat ketika disakiti ya, ketika dicerca, dihina ya, itu juga ya, dengan kondisi tidak mereka lakukan misalnya ya, maka itu adalah bohong yang nyata dan berdosa yang besar yang nyata. Artinya menyakiti kaum mukminin itu juga salah satu kesalahan ya. Ini kadang-kadang kan kita mudah saja menyakiti saudara kita ya, sebagian dari kita ya. Mudah menyakiti saudara kita dengan ejekan ya, bahkan dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang rendah harga dirinya ya. Makanya kita perlu nih ya menerapkan akhlak kepada keluarga kita, termasuk kepada anak-anak kita. Jangan pernah menyakiti orang lain. Ini ada giginya maju ke depan ya, sering disebutin ya, tuh si Anu tuh yang giginya bagus gitu malah dihina begitu ya, dengan cara dibalik ya. Saya masih sering dengar tuh anak-anak tuh ngomong sesuai dengan kondisi, misalnya orang itu sudah tua, sudah apa gitu ya, oh si Anu gitu nyebutnya ya. Seolah-olah si Anu itu orang-orang yang hina gitu, padahal bisa saja si Anu itu yang masuk surga itu ya. Makanya dilarang nih untuk menyakiti mukminin dan mukminat ya. Kalau kemarin saya sampaikan menyakitinya dengan cara, ada orang menyakiti yang Yahudi waktu itu ya, salah satu sebab kenapa Nabi menyerang ataupun mengusir mereka adalah ketika memainkan jilbab ya, diikat jilbab dan sebagainya sehingga jilbabnya terbuka ya. Itu parah kalau yang itu. Tapi yang sering dilakukan bahkan oleh kaum mukminin, sesama mukmin ya, sesama orang muslim beriman, itu adalah menyakiti saudaranya dengan bentuk apapun, dengan mencela warna kulitnya, mencela cacat tubuhnya ya, atau mencela hal-hal lain. Makanya salah satu sahabat ketika berantem mulut kemudian menyatakan sahabat lainnya Bilal itu anak dari budak hitam, Nabi marah. Masih ada jahiliyah dalam hatimu gitu. Kita kan kadang-kadang sebagian dari kita tuh udah biasa tuh ngomong itu sama si hidung kalau orang Sunda, hitam ya. Itu yang hitam no gendutnya masya Allah, kan orang juga nggak mau digituin ya, giginya maju ke depan lah apalah gitu ya. Kadang-kadang begitu tuh kita gampang aja, dan itu didengar juga sama anak-anaknya. Wajar anak-anak yang ngomong kayak gitu. Kenapa diajarin sama emaknya sama ibunya ya. Makanya kalau kita masih begitu, masih ada sifat jahiliyah, bagaimana kita yakin Nabi akan menolong kita dengan cara itu? Gampang aja kita menghina orang ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang menghina sesama mukmin sama mukminat, menyakiti mereka ya. Ada lagi cara menyakitinya dengan cara apa? Ngasih duit tapi diomongin. Orang minjem, orang ini
dikasih itu disebutkan ya, ingat dikasih terus nah pakai ini duit lu, kalau nggak ada gua nggak hidup lu. Masya Allah kayak gitu tuh ya. Kalau sampai kayak gitu naudzubillah tuh ya, disebut-sebut pemberian dia gitu. Ya udah nggak usah disebut-sebut biar Allah yang balas ya. Kadang-kadang begitu tuh manusia ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.